Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Firdaus. Sini nama saya Muhammad Ivan Delvana, NIB saya 14624077. Saya kelas B. Sini saya akan menjelaskan sebuah shortcut tugas EAS. Tentunya seperti ini. File ini akan kita kumpulkan dalam bentuk PDF berisi shortcut. Ini nanti akan saya foto dan screenshot hasil dari apa yang telah kita buat webnya. Serta sini kita disuruh upload ke YouTube. Nah, di sini kita disuruh untuk menjelaskan sebuah shortcut yang berdurasi 90 menit nanti akan dikumpulkan di YouTube yang isinya adalah lengkapi aplikasi web Siakat. Jadi di sini kita disuruh membuat aplikasi web sederhana seperti Siakat atau Simpoin gitu. Yang di dalamnya harus ada harus bisa login dan logout. Mekanisme login dan logout harus benar. Itu harus sama. Jika bisa login, terus harus bisa logout juga. Yang kedua harus memiliki home. Jelas kalau home itu di web manapun jelas harus ada home. Tiga, mempunyai menu berisi mahasiswa, dosen, mata kuliah, grafik, laporan. Nah, sini kita menunya itu harus berisi mahasiswa. Kedua adalah dosen, mata kuliah, grafik, dan laporan. Keempat, mahasiswa adalah harus mengerjakan ini CRUD mahasiswa yang berisi NIB, nama, alamat, IPK. Nah, ini untuk tabel mahasiswa ini harus berisi NIB, nama, alamat, IPK, SPP, Prodi, file ijazah di dalam CRUD tersebut. Yang keempat, untuk tabel si dosen ini di dalamnya harus berisi kode dosen, nama dosen, alamat, prodi, serta jabatan dosen tersebut. Untuk mata kuliah sendiri harus berisi kode NK, nama matkul, dan SKS. Harus ada pagination. Sini harus ada pagination juga. Untuk laporan sendiri harus ada laporan mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Serta di sini kita harus menampilkan sebuah grafik dari SPP di tabel mahasiswa tersebut. Nah, ini di mahasiswa ini kita harus bisa membuat grafiknya, bisa line, bar, atau pie. Ini terserah kita. Lalu upload file dan then itu, tapi ini opsional. Boleh dipakai, boleh tidak. Oke, di sini kita akan buka source code-nya dulu. Oke, open folder. Kita cari source code-nya yaitu berada di exam, ATDoc, dan UAS. Kita select folder. Oke, sudah. Ini adalah isi-isinya yaitu data-datanya. Oke, di sini setelah itu ini nggak bakal bisa kita jalankan kalau kita belum mengaktifkan exam kita.
Kita ketik dulu. Nah, di sini tidak ada karena database kita butuh sinyal, yaitu butuh sebuah wadah yang bisa menampung sebuah database, yaitu exam. Exam ini tuh harus kita aktifkan dulu. Sini kita cuman pakai dua, yaitu Apache dan MySQL. Kita aktifkan keduanya. Sudah. Nah, ini yaitu database kita. Oke. Sini baru bisa kita buka. Nah, UAS. Oke, kita login dulu. Ini adalah tampilan loginnya. Dan di mana saya bikin tampilan ini tuh tidak murni buatan saya, yaitu saya mencoba pakai ChatGPT juga. Kita pakai ChatGPT tipis-tipis lah, karena nggak semuanya ini saya kerjakan sendirian. Oke, sini ada login ya, dengan password admin 123, yaitu yang dimana awalnya itu, yang awal kita kuliah itu udah memakai username dan password ini. Nah, ketentuan untuk yang pertama ini kita anggap sudah selesai atau sudah ada. Sini kita bisa login. Oke, kita masukin. Nah, di situ tadi ada sebuah notification. Kalau kita benar, itu maka akan muncul notification bahwa login sukses. Terus kita bisa logout juga, logout sukses. Oke, login sukses. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu untuk HTML-nya dulu, baru nanti kita akan masuk ke PHP, lalu JS-nya. Oke, ini adalah sini kita pakai HTML. Nah, di sini sistem manajemen dosen. Nah, ini tuh ketika kita buka dosen, nah, banyak sekali, yaitu kita di sini bisa menambahkan juga tambahkan dosen apabila kita mau. Terus sini kita pakai Tailwind script. Nah, ini tuh kita pakai Tailwind, yang dimana ketika kita ingin menggunakan file-file atau source code dalam web tersebut, itu kita tinggal menariknya saja. Sini kita pakai Tailwind. Nah, ini. Terus dalam body, sini kita pakai class background gray, dimana ini tuh buat tampilannya ya, ini semua tampilannya. Terus ref style dosen, add dosen. Nah,
itu nanti masuk ke sini. Style tersebut kita masukkan di sini untuk dosen. Terus ini tampilan juga di mana kita ingin berwarna putih 4 pixel dan ada sedikit relaksasi. Terus division pertama full, ini juga tampilan. Di sini kita masuk ke script JS. Let all dosen. Jadi nanti kita akan menarik sebuah function semua dosennya. Terus const, sini kita pakai const toas new toas. Terus const navbar, yaitu navbar tadi di atas, kita masukkan ke sebuah ini script on dashboard Simuas. Nah, titelnya dashboard Simuas. Ini dashboard Simuas. Oke. Terus untuk sidebar-nya sendiri di sini ada beberapa nama, yaitu home, mahasiswa, dosen, mata kuliah grafik, dan laporan. Oke, sidebar itu yang sebelah kiri ini. Ada home, ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah, ada grafik, dan laporan. Oke, sudah lengkap, yaitu yang dimana di sini kita harus ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, grafik, dan laporan. Nah, di sini kita pakai pagination container dengan size 10. Start, const start, page 1, backsize, terus const end, start, backsize, const pagination data, all dosen. Nah, ini nanti pagination data ini buat narik sebuah file yang di dosen, nanti bisa kita create. Lalu sini kita pakai, nah ini tuh sebuah file PHP. Kalau ada dollar ini dosen list, yaitu nah ini dosen listnya, satu kotak ini dosen list, berupa dosen list. Const row, kita pakai const row, tr class over. Oh, ini kita pakai ini sebenarnya bisa dijadikan CSS juga, file CSS atau tampilan. Dosen prodi, jabatan, dosen kode juga ada. Dan nama, kode dosennya apa, terus prodi dari jurusan apa, dan jabatan dosen sekarang itu apa. Ada semua ini. Terus, nah itu semua data tersebut kita masukkan ke dosen list. Terus, sekarang kita masuk ke web. Ketika kita menambahkan dosen, nama dosen, oke, kita coba namanya dosennya gini. Namanya emailnya yaitu ivan.del@gmail.
com, alamatnya jalan ya ada program studi informatika kepala. Oke, ketika kita sudah menambahkan dosen, nah di situ ada sebuah notification bahwa apa yang kita tambahkan itu sudah sukses. Oke, terus setelah itu yaitu saya akan menjelaskan home dulu aja. Ini home. Sini kita pakai fill lagi di home ini. Oke, ini tampilan CSS-nya, NPI nama alamat. Nah, ini NPI nama alamat program studi IPK. Ini alamat program studi IPK. Terus div di dalam satu division ini masih tampilan. Oke, kita masuk langsung ke CS-nya. Nah, tadi masih tampilannya. Nah, ini udah ada NPI, nama, alamat, program studi, PK. Ini kalau kita mau menambahkan daftar mahasiswanya. Oke. Const ini sama. Kita pakai style JavaScript yang dimana nanti kita masukkan ke PHP. Start auto tag, auto check ya, auto check out, dan user. Ketika user menginputkan, maka program ini tuh akan menjalankannya. Dan ketika user tersebut sudah menginputkan, maka ada tulisan sukses. Terus show message. Nah, ini show, kita tampilkan sebuah message, yaitu apa? Sukses. Dokumen add event container itu container load. Nah, di sini container bar, navbar di atas itu titelnya yaitu dashboard CMOS. Sama seperti tadi, tampilan indeksnya. Jika gagal, maka error. Terus ini sih sama, kita masuk ke mahasiswa. Nah, di sini let, kita pakai let, bukan pakai cons. Al mahasiswa, jadi ini nanti menarik sebuah function, sebuah data semua mahasiswa. Lalu constant ID navbar, yaitu sama seperti tadi ini. Nah, di sini kita pakai PHP mahasiswa list. Di sini ada list dari semua mahasiswa, yang dimana function display mahasiswa page. Nah, ini tuh al mahasiswa list. Jadi kita pakai definition ini buat menarik sebuah function mahasiswa list. Nah, oke, di sini ini tampilannya sini. Ini tampilannya. Jadi ketika kita buka,
Oke, kita ingin menambahkan, kalau mau 5 boleh, 10 boleh, kita tambahkan. Kalau kita ingin, oke, kita masukkan sebuah foto. Terus file, entry saya, baik, kita mau masukkan teganya berapa dia untuk si Rifan ini. Kita masukkan 3,55. Terus SPP-nya dia udah bayar apa belum? Kalau udah, berapa jumlahnya? Yang dia bayar itu yaitu 1.200.000 pas. Program studi dari apa? Itu saya ini informatika. Nah, di sini ini tidak boleh lebih dari berapa karakter. Kita masukkan informatika aja. Nah, sini statusnya dia itu gimana? Si Rifan ini aktif, mengundurkan diri atau lulus. Kalau dia masih sekolah, masih kuliah, dan dia aktif, kita create aktif, lalu kita tambahkan. Nah, udah kita tambahkan. Kita kembali atau back ke home mahasiswa. Sini, nah, bentar. Oh, kita coba lagi dengan bebas saja. Oke, kita isi lagi. Oke, tambahkan lagi, sama aja semuanya. Sini kita buat sampai banyak. Oke. Gak usah banyak-banyak, kita bikin 5 aja. Oke. Nah, di sini oke, gini aja. Tampilkan 5 per halaman. Jadi di sini kita harus buat tambahkan mahasiswa ini 5 kali. Nanti akan muncul ke halaman sini. Karena kelamaan, kita lanjut aja.
Oke, setelah mahasiswa, sini untuk kedua yaitu kita masuk ke daftar mata kuliah. Oke, mata kuliah. Nah, di sini al mata kuliah, let al mata kuliah, let delete kode ketika kita ingin mendelete mata kuliah tersebut. Nah, di sini null, continuous ini sama. Ini kita buat hapus atau batal. Ketika kita ingin menghapus mata kuliah tersebut. Nah, terus mata kuliah apakah Anda ingin? Nah, ini. Terus ketika kita menghapus, ya, itu akan ada notification, terus kita cancel, akan ada notification cancel. Terus sama ini $jobs URL kita pakai API, yaitu tipenya get sukses function mata kuliah. Kita ini sebuah data mata kuliah. Al mata kuliah sama dengan mata kuliah. Nah, ini begination kita mengambil mata kuliah. Terus ini ketika kita delete sebuah kode tadi, delete mata kuliah if jika yang di delete adalah ini, maka akan ini itu sebuah notification lalu kembali lagi. Oke, kita coba. Kita delete, push. Nah, mata kuliah berhasil dihapus. Ini akan ada sebuah notification. Ini juga bisa kita tambahkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, tambahkan informatika, berapa SKS-nya, itu 3 SKS, jumlah kelas 2 aja. Kan ada notification lagi tadi ya. Nah, ini yang sudah kita masukkan kode mata kuliah. Di sini kita bisa edit juga. Jika kita edit, di sini akan berupa tampilan update mata kuliah. Oke, kita ganti ke 2 SKS, update mata kuliah. Oke. Nah, di sini tuh banyak banget halamannya. Mau sampai berapa bisa. Lalu kita masuk ke grafik. Di sini pembuatan grafik sedikit ribet. Nah, grafik. Oke, ini pakai Tailwind juga. Script sama kita pakai sebuah library API function. Ini kita ada notifikasi akses function load pp data. Ini URL mahasiswa. Ketika kita ketikkan di sini mahasiswa, itu lokal host mahasiswa akan menampilkan tersebut, halaman tersebut. Sukses function mahasiswa. Ini ada sebuah extension
ketika kita mengklik sebuah siswa status, terus sini kita pakai ini SPP status, statusnya itu ini SPP status dari mahasiswa, parse float, mahasiswa SPP atau 0, jika 0. Const JTX get text to D. Lalu bertipe bar, ini data tersebut yaitu berisi label, dan dimana ketika kita klik SPP by status, maka tampilannya akan seperti ini. Data objeknya ini background color, option responsive, option, nah ini option responsive, true, minta aspect ratio nivels, scale, Y, ini sebuah tampilan sama seperti CSS gitu. Sini agak ribet, yaitu kita pakai RGB ini, dimana kita harus bisa memahami sebuah warna. Ya, ini kelihatannya. Sini tempat kita membuat filenya, data-data tersebut di PHP MyAdmin. Terus sini kita masuk ke laporan. Nah, di sini kita bisa cetak juga ke PDF. Tapi di sini saya tidak langsung bisa mencetaknya karena ini hanya sebuah tampilan saja. Kita masuk ke laporan. Oke, laporan. Ini untuk CSS-nya, tampilannya. Kita scroll terus kita masuk ke function. Nah, ini mahasiswa, ini dari semua data-data tersebut kita masukkan mahasiswa, dosen, mata kuliah. Nah, di sini kita pakai tipe get dengan function response, di mana kita masukkan sebuah data tersebut di dalam satu wadah, yaitu laporan. Desain mahasiswa, desain dosen, dan mata kuliah. Oke, ini const lecture list, ini reason list, empty, kosongan, agar kita bisa mudah untuk menarik sebuah file. Terus const mata kuliah list, ini kita tarik sebuah function tersebut. Setelah itu dokumen query selector kita pilih, yaitu mahasiswa tabel, dosen tabel, mata kuliah tabel. Jika tidak bisa, maka akan error dan akan ada sebuah notification. Ini adalah sebuah teks, yaitu failed to load report data error.
Nah, ini ketika kita klik, maka akan ada notification sukses yang kita masukkan mahasiswa data, dosen, mata kuliah. Sukses. PDF berhasil diekspor. Tetapi di sini kita tidak memasukkan sebuah tailwind atau sebuah web yang dimana kita bisa mengekspor laporan tersebut. Oke, di sini kita masuk tahap 2, yaitu kita masuk ke PHP. Ini kita masuk ke file PHP, session start, error reporting. Oke, ini dia. Nah, ini database, new database, db database get connection, yang dimana kita harus menyamakan dengan file yang kita buat di sini. Ini db kuliah, terus kita samakan dengan file database kita. User, ketika user memilih sebuah DB ini, maka kita masuk ke server dan kita ingin sebuah request metode yaitu post sebagai input PHP. Jika kita menekan data, maka akan langsung menampilkannya. Ini case login, data, username, set data, username. Result, maka akan kita tampilkan user dan loginnya. Terus user ID, session ini kita pakai user ID by result ID, username by result username. Nah, di sini kita membuat tampilan login. Kita pakai sebuah code JSON. Kita pakai JSON yang dimana fungsi dari JSON sendiri adalah bisa sebagai pertukaran data exchange, serialisasi data, dan untuk penyimpanan sebuah data. Di sini ketika kondisi benar kita sudah login, maka akan ada notification sukses. Dan kita ambil sebuah data tersebut by element ID. Ini ID. Terus dengan username sama. Dan jika kita gagal untuk memasukkan keduanya, ID sama username, maka invalid credential. Oke, coba kita login. Sini kita login dulu aja. Nah, dan error occurred karena tidak sesuai dengan password kita dan username kita. Jadi harus sama and error ini dan notification. Tapi ketika kita masukkan apa yang sudah kita buat di database, maka akan ada notifikasi sukses.
Ini ketika kita kondisi logout, jika kita berhasil logout, maka akan ada verification logout sukses. Lalu kita break, selesai. Kita nggak pakai if, true, and false. Di sini langsung kita break. Oke, check session. Nah, ini itu untuk mengecek si user ini betul apakah untuk menginputkan sebuah username, ID, ya. Jika benar, nah ini jika benar maka user sukses. Nah, ini jika salah, ada tulisan no give session. Oke, kita masuk ke dashboard. Ini adalah sebuah tampilan, yaitu dashboard. Ini dashboard. Nah, ini bisa dikatakan dashboard. Ketika kita login, nah ini dashboard kita. Yang dimana, nah ini database, kita harus sama, DB, database, get connection. Jadi di sini kita mengkonekkan ke database harus sama namanya, yaitu DB database. Ya, di dalamnya, di dalam sebuah dashboard, kita masukkan data-data, yaitu yang pertama, data mahasiswa, yang kedua, dosen, DB query, ya DB ini database kita, query code, nah ini from dosen. Terus mata kuliah, nah ini mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan kelas. Ketika ini get recent data, kita akan mengambil data dari mahasiswa. Jika kita ingin mengambil data dari mahasiswa, maka akan kita masukkan mahasiswa baru. Mahasiswa baru ini mahasiswa, tambahkan mahasiswa baru. Nah, ini mahasiswa baru. Nanti akan masuk ke sini. Nah, ini sudah masuk yang tadi ke dosen. Ini mahasiswa baru. Tambahkan. Tambahkan 5 parameter saja. Kita ulangi lagi, coba lagi. Sampai 5 kali. Oke, kurang 1 kali lagi.
Nah, udah. Terus sini kita bisa memasukkan sebuah int lagi, ini NPI berapa, nama apa, terus sini IPK berapa, terus program studi apa. Di situ kita tadi udah menambahkan 5. Oke. Terus di sini untuk dosen baru, kita coba dosen baru, tambahkan dosen. Oh, udah nih tadi. Kita coba lagi. Kodenya, oke, namanya Saifuddin Kijang. Saifuddin Kijang. Email saifu@gmail.com. Alamat Trenggalek. Program studi teknik. Jabatan yaitu dosen. Oke, udah sukses. Sini udah kita masukin, udah detail. Nah, ini detailnya. Kita hapus, ini juga bisa kita hapus. Oke, ketika kita tidak ingin mengedit atau menghapus, kita kembali aja. Lalu di sini ada mata kuliah yang di dalamnya ada kode MK, nama matkul, SKS, jumlah prodi, jumlah kelas matkul. Nah, ini. Terus projection and code. Jika benar, maka akan sukses. Ya, ini mahasiswa yang dimana kita masukkan sebuah function atau data yang berisi mahasiswa baru, dosen baru, dan mata kuliah matkul baru. Mahasiswa, al-mahasiswa, dosen, al-dosen, mata kuliah, al-mata kuliah, atau semua mata kuliah. Jika false, maka akan sukses juga. Ini akan ada notification bahwa database error. Terus kita masuk ke dosen, menu dosen. Oke, sini kita pakai serve sama request method, option. Try, kita mencoba mengambil sebuah database dari config database dan model dosen. Ini model dosen. Ini adalah sebuah data juga dari data dosen. Database, new database, sama post method put. Itu kita akan mengambil, akan menaruhnya cache get kode dosen. Di sini kita akan mengambil sebuah data yang bernama kode dosen, yang di dalamnya ada dosen, yang dimana ketika kita klik dosen maka ada kode dosen. Hasilnya yaitu dosen part 1. Sini kita harus menambahkan metode ini di kelas dosen. If, nah ini result, kita melakukan result. Jika benar, jika salah, dosen tidak ditemukan. Ini else, dosen read, kita pakai array, while, jika row stmt ini sebuah file ini
yaitu kita masukkan ke sebuah data fed. Ketika kita mengklik ini, kita akan masuk ke fed ASS 0C Repus dosen row. Nah, ini dosen, filenya namanya dosen. Lalu setelah selesai kita break. Nah, di dalam ketika kita menambahkan dosen-dosen tersebut, nama-nama dosen tersebut, di dalamnya di sini kita pakai post yang tadi di atas. Ketika kita menarik sebuah data dari dosen tadi, nah ini dosen, kode dosen, post. Nah, di sini di dalamnya ada sebuah tampilan baru atau sebuah dashboard baru yang dimana terdapat kode dosen. Ini akan diinputkan oleh user, dan di dosen nama, terus ada lagi dosen, email, alamat, prodi, dan jabatan. Oke. Tambahkan dosen, ada kode dosen, nama, email, alamat, prodi, dan jabatan. Kalau kita ini sudah kita buat dua tadi. If kode dosen ini dosen create, kita akan meng-create jika benar. Ketika kita sudah meng-create-nya, maka data dosen berhasil kita tambahkan. Jika gagal, maka akan ada sebuah notification gagal menambahkan data dosen. Lalu setelah itu break atau kita selesai. Nah, yang kedua ini kita pakai put. Tadi kan kita pakai post, sekarang pakai put. Ini ketika kita ingin memperbarui sebuah tampilannya, sebuah isinya. Ini sama. Nah, di sini kita pakai if docents update. Nah, di sini update. Jika kita sudah mengupdate-nya, maka sukses, yaitu data dosen berhasil diperbarui. Seperti tadi, jika salah, maka gagal memperbarui, data dosen break, lalu selesai. Di sini kita juga bisa mengdelete data dosen kita. Kita masukkan sebuah fungsi data, file get contents, php, nah ini docents, kode dosen, yang akan kita masukkan. Nah, ini dosen kita delete. Kita masukkan sebuah function delete agar bisa mengdelete data tersebut atau data dosen tersebut. Jika kita sudah mengdelete-nya, maka ada tulisan data dosen berhasil dihapus. Jika kita gagal, maka gagal menghapus data dosen. Oke, sekarang kita masuk ke mahasiswa. Sini. Sini sama, kita pakai put. Nah, ini NBI, nama, alamat, SPP, prodi. Oke. Ini hampir sama seperti tadi. Kita masuk ke mata kuliah langsung saja karena mirip seperti dosen ini. Ini juga sebenarnya mirip-mirip semua. Oke, kita masuk ke mata kuliah aja. DB database ini harus sama. Kita memakai server request metode dan post put. Ini if iset kode MK sama.
Jika kita ingin masukkan ini, dan jika tidak ingin, maka kita akan memilih sebuah ini mata kuliah. Terus ini kita masukkan sebuah cache post kode MK ini sama. Mata kuliah kita bisa meng-create ini meng-create jika sudah kita create kan sukses dan kan ada notification data mata kuliah berhasil ditambahkan. Jika kita ingin menambahkan atau gagal, maka kan ada notification belum menambahkan data mata kuliah. Nah, di sini put ini buat untuk memperbarui edit ini. Kita bisa mengedit put. Nah, ini sama. Ketika kita sudah berhasil memperbarui akan ada notification. Ketika gagal sudah ada, lalu break kita selesai. Juga kita bisa delete. Oke, sekarang kita masuk ke ini localhost, private localhost, sim UAS. Ini kita menamakan file database kita yaitu sim UAS dengan username root dan tanpa password. Ini untuk modelnya yang di administrator, public user, ada username, ada password. Ini private stable name administrator. Kita masukkan sebuah class administrator di PHP kita. Oke. Mahasiswa. Ini ada ID, NBI, nama. Ini sebuah query, insert into, table name. Ini table-table tadi berupa ini tadi, berupa NBI, nama, alamat, dan lain-lain. Terus ini kita bisa menguploadkan foto juga. Tapi entah kenapa di sini kok nggak muncul. Dan kita sudah menambahkan mahasiswanya. Oke, lanjut saja. Ini bisa kita nambahkan sebuah foto, yaitu tadi yang ingin kita fotonya. Ini sebuah file. Terus NBI, nama, alamat bisa kita tambahkan. Public function. Order by create at dash. Ketika sudah selesai, maka kembali lagi ke SMT tersebut. Ini nama, select, ketika kita meng-select sebuah query tersebut akan berisi NBI, nama. Nah, ketika kita select, kita akan dijumpai dengan ini, NBI, nama, dan lain-lain.
Oke, public function di sini kita juga bisa mendelete-nya. Lanjut ke mata kuliah saja, karena entah kenapa sebuah data mahasiswa saya kok nggak ada, sudah kita masukkan tapi nggak ada. Oke, mata kuliah di sini kita buat table bernama mata kuliah. Di dalamnya berisi kode MK, nama matkul, jumlah kelas, dan SKS. Di sini kita mengambilnya di sebuah database yang bernama DB. Break attention, kode MK null, query select kode MK from table name. Masukkan kode MK, terus const prepare query is kode MK. Kita memilih sebuah data yaitu kode MK, terus this is kode MK row, kode mata kuliah already exist in database. Jika kita sudah memasukkannya, di dalamnya ada kode MK, kita ambil sebuah data kode MK-nya, nama matkul kita ambil sebuah data nama matkulnya, SKS, jumlah kelas. Lalu di sini ketika kita ingin mengupdate, juga bisa update this table name. Kalau kita mengambil sebuah data dari table name tersebut, keseluruhan itu set, kita milih apa, nama mata kuliah, SKS, apa kelas, jumlah kelas, atau kode MK yang ingin kita update. Ini tadi data-datanya ingin kita tarik kalau ingin kita update. Jadi kita nggak bikin dua kali sebuah data, di sini kita bisa menarik data tersebut aja. Nah, di sini ini tampilannya select. Ketika kita sudah select table name, akan ada semua tampilan ini, SKS, kode MK tadi. Lalu kita bisa juga mengdelete-nya di table name ini. Mau apa yang kita delete, itu bisa kita delete. Bisa kita delete. Oke, ini kita masuk ke JavaScript-nya. Di sini untuk dialognya yaitu sebuah teksnya flash dialog constructor option. Nah, di sini kita pakai constructor option. This option, apa yang ingin kita tambahkan teks tersebut, seperti title tadi ada di mana, di sini ada tadi ya, namanya title. Kita peringatkan user ingin mengkonfirmasi apa tidak. Terus message dari user, apa kamu beneran ingin mengkonfirm, maka jika iya maka confirm, jika tidak bisa di cancel. Ini dengan background cyan atau tampilannya berwarna ini. This on confirm create dialog. Create dialog. Nah, ini adalah tampilan dari dialog-dialog kita semua. Oke, const dialog element.
Sini kita mengambil dokumen create element di dalam div-nya, yaitu div ini kita ambil, kita masukkan ke sebuah dialog element, dialog element plus element shape, dokumen body pencil this dialog. Terus di sini dialog query selector, ketika iya maka dialog terkonfirm. Jika user mengklikkan apa yang dia inginkan maka dialog terkonfirm. Lalu ketika user tidak mau, maka ada tampilan dialog cancel. Klik dialog cancel. Nah, di sini kita pakai hide, di mana tidak ada tampilannya, tapi bisa kita klik. So, kita pakai remove hidden, so, kita sembunyikan. Dialog remove. Ini object side this option atau option yang di dalamnya terdapat title element this dialog query selector model title, teks yang 200, dialog confirm dan dialog cancel. Sini kita pakai const, kita nggak pakai let karena berupa berisi data-data yang konstan, tidak bisa berubah. Terus if title element, jika memilih title element maka option title. If message element text content this option message. If confirm button, ini buat konfirmasi, dan cancel button atau cancel text. Terus input JS class form komponen this inisialisasi text input, number input, file input, dan select input, lalu size input, size text area, currency input, inisialisasi email input. Jadi kita masukkan text input, max length, option. Kita akan menarik sebuah option atau sebuah function begini, container class, div, kita masukkan agar kita bisa mengotak-atik datanya. Ini kita const label, kita masukkan label for by ID, label class name. Ini tampilannya dengan gray text. Yang akan kita ubah yaitu format label. Const input dokumen create element text area. Sekarang kita masukkan text area. Kita masukkan sebuah input. Nah, ini ID. Terus if texture element, texture area, input element tipe yaitu tipe, bertipe type. Next length, next length itu ini, jadi tidak bisa kita scroll lagi. Ini max kotak ini. Text area max length, input class name, kita masukkan class name tadi. Object option key value, kita masukkan sebuah value yaitu nama option tadi, key value. Return group container, static inisialisasi text input, const create text input, label ID, jika salah maka max length space there.
Terus label, ID, type, text, requirements length, option kita pakai placeholder. Karena data tersebut namanya placeholder, maka option kita akan kita tarik sebuah data bernama placeholder. Window create text input, create text input. Static ini untuk number inputnya. Create input group. Nah, ini kita masukkan min max state. Minimal berapa, max berapa, step berapa. Statistik ini untuk menanamkan file inputnya. Kita masukkan label, ID, asset, access, private ID, unknown text, and file select. Sini kita buat satu-satu. Ini label, input, file, button. Ini untuk tampilan CSS-nya. Kita buat lebih keren menggunakan JavaScript. Ini constructor window thread. Static inisialisasi label atau 3. Oke, kita masuk ke label. Untuk label sendiri itu class status indikatornya itu state, pertama state, kita masukkan state to cache. Jika ini aktif, jika kita pilih aktif, maka ini background sukses ini akan berwarna like text sukses. Lulus, maka info like text info dark berwarna dark. Kemudian diri danger light, yang dimana akan berwarna merah. Pattern class normalisasi state background natural light text neutral dark. Static indicator state const format state state replace const set place this determine class. Kita masukkan data function state. Return kembali lagi jika kita ingin memasukkan menginputkan lagi. Oke, kita sini masuk ke navigation bar. Saya kesini minum bentar. Class navbar constructor option ini yang akan kita inputkan nanti, yaitu navbar untuk title student management system, on logout, dan URL-nya. Checkout respond that this option. Metode kita pakai metode post dengan sebuah format JSON string file untuk mencek sebuah session. Const data white response JSON, maka ada sebuah notification data sukses. Window location kita pakai Windows location ini, yaitu index.html ini kita masukkan ke sini, ke JavaScript ini. Logout function sukses, const data await response JSON function. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa JSON ini bisa untuk menyimpan sebuah data dan pertukaran data. Catch error, error login, logout. Untuk pagination-nya this current page sheet 1 atau 10
this total item 0, this makes visible page 5, ya. Create page number, total page match sesi, this total item, let HTML, kita kosongan, karena kalau diisi malah bikin riwo ya. Di sini kita kosongan aja. Sekarang page floor, makes visible package. If start package 1, jika user ingin menambah ke package 2, maka lanjut ke package 2, maka jika ingin lagi, ini i plus jika kurang dari 0. Lalu kita bisa render const container document get element by ID, this container ID, start index, current this package tambah 1, attach event listeners, this container by ID tadi, ketika diklik, nah targetnya artinya yaitu container ID ini. Terus ada data page dan pref page, next page. Nah, ini ada current page, show page size, go to page. If jika page kita pencet, maka akan ada sebuah notifikasi bahwa kita sudah mengklik sebuah data page kita. Windows pagination sama dengan pagination. Ini file pagination tadi yang sudah kita buat, kita masukkan sebagai function di tampilan kita. Oke. Sini class sidebar. Untuk sidebar sendiri ada container ID, this option kita masukkan container ID, name, home, mahasiswa, dosen, mata kuliah grafik, laporan di sidebar kita. Dengan sebuah tailwind index sebuah data-data yang akan kita masukkan yaitu UIs view index.html ini. Kita akan mengedit tampilan tersebut di sini. Oke, ini sidebar ini itu buat memperbagus tampilannya dan menarik sebuah function yang kita butuhkan. Set initialize sekarang Windows allocation name. Ini ya. Terus getowas ini sama seperti CSS. Sini kita bisa menaruh sebuah function file towas ini dan bisa mengedit sebuah tampilan. Oke, class towas constructor this init dengan ini kita mengisikan sebuah function di sini. Kita masukkan sebuah function init const get element towas container, const container document create element, container ID towas const container, show message sukses yang kita sudah membuatnya. Nah, ini ketika kita sukses, maka tampilan sukses tersebut itu berwarna green, jika error berwarna red, jika peringatan warni yellow, dan
information di situ. Base class flags ini sukses. Oke. Nah, ini tuh ketika kita sukses, maka akan ada sebuah notification atau gambar ini. Jika kita error, maka akan ada tanda silang ini, warning ada tanda ini, dan info ada tanda I. Bikin text content, open maps, type, icon maps, sukses. Sukses message. Udah sih ini. Sekarang kita coba-coba dulu aja, full kita coba-coba di bagian yang udah kita buat. Oke, namanya yaitu localhost UAS. Karena kita udah login, sini kita bisa logout. Nah, ini berwarna hijau ketika sukses dan ada tanda V ini ya, ini checklist. Oke, kita tekan, masukkan. Nah, ini kita masukkan tanda silang ini juga bisa kita pencet tanda silangnya, klik. Nah, ketika sudah sukses maka berwarna hijau. Ini untuk dashboard div, kontainer div di atasnya yaitu ada dashboard semua. Selamat datang di admin. Oke, ini untuk tampilan umumnya. Total mahasiswa ini ada 174, bisa kita tambahkan juga seterusnya. Total dosen ada 30, sini dosen 10 halaman, 10 halaman, 10 halaman, totalnya ada 30. Ya, bisa kita lihat Firdaus, macam-macam informasi, kita bisa dosen, dan bisa kita hapus. Ini Pak Ruinadi, teknik informatika, dokter kepala. Kita bisa menghapus juga ketika kita ini kan ada 30, kita tambahkan nama dosen. Kita hapus dulu. Nah, ini sering error gini, saya nggak tahu, tiba-tiba error. Ini bisa kita edit. Ini sepertinya dari examnya, tiba-tiba error gini. Nah, di sini ada yang error padahal. Dan tidak ada yang aku rubah juga, tapi tidak bisa. Nah, ini ada peringatan dari EXPL juga, tadi sempat tidak bisa, kami sudah diperbaiki. Oke, kita lagi ulang aja. Coba.
kan tidak masuk juga. Oke, coba kita matikan dulu actionnya. Oke, kita nyalakan lagi. Kita buka PHP adminnya. Oke, kita masukkan local host. Nah, bisa. Error dari exam-nya itu. Ini kita masih error. Ini kita bisa delete karena tampilan gini. Ini untuk laporan, kita bisa ekspor, tapi belum kita masukkan sebuah media query atau tailwind-nya, webnya dari si, tentunya kita ingin masukkan sebuah tailwind dari export nah ini bisa kita ambil. Jadi ketika kita mengekspornya akan langsung bisa jadi ekspor. Oke, untuk kelengkapannya sudah lengkap, cuman ada sedikit error tadi, entah dari shortcut saya, tapi saya coba tadi itu bisa, entah kenapa ini nggak bisa. Dan yang kedua adalah saya nggak tahu itu error dari shortcut apa exam saya, nggak tahu MySQL saya, database saya. Untuk kelengkapannya, sini kita sudah bisa buat login logout. Home juga sudah ada. Mahasiswa, dosen, mata kuliah grafik, laporan juga sudah ada. Yang di mahasiswa sudah ada nama NPI, alamat IPK, SPP, prodi, file ijazah. Untuk dosen, kode dosen ada, nama ada, alamat ada, prodi jabatan ada. Mata kuliah CRUD, mata kuliah ini ada juga kode MK, nama, matkul, SKS. Pagination juga ada buat laporan mahasiswa. Ini untuk laporan ada, dosen, matkul. Ini untuk grafiknya, ini tabelnya ya. Untuk grafiknya juga ada. Ini lulus. Mau mengundurkan diri sebanyak ini, lulus sebanyak ini, dan aktif juga masih banyak. Oke. Terus grafik itu diambil dari SPP di tabel mahasiswa. Ini tuh bisa berupa line file, udah. Sini kita total SPP per status ini yang SPP aktif ada banyak banget. Yang lulus sudah selesai itu juga ada banyak, mengundurkan diri juga banyak. Yang di mana ini berwarna cyan blue, red. Nah ini warna apa ini? Ya, pokoknya warna ini. Oke. Untuk name-nya ini opsional. Tapi di sini kita udah pakai name-nya. Nah, name itu sebuah warna lah, tampilan dari sebuah website kita. 2005 semua. Oke. Cukup sekian saja video dari saya. Kalau ada yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya untuk Pak Fir. Dan jika ada yang salah, mohon dibimbing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.